Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nurul Fadli dari Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2 Stikes Asia Bandung. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu bak instrumen, tong spatel, kasa, tisu, pen light, termometer, stetoskop, meteran, bengkok, dan hand sanitizer. Sebelum melakukan tindakan, lakukan senyum, sapa salam, identifikasi nama klien, lalu tanyakan bagaimana cara bayi lahir, apakah bayi lahir secara normal atau apakah bayi lahir secara sesar, dan tanyakan berapa Apgar skornya, dan tanyakan juga apakah bayi langsung menangis, tanyakan juga berat bayi dan panjang bayi ketika lahir. Lalu pastikan keadaan ruangan hangat, bayi merasa nyaman, juga tangan kita hangat. Lalu jauhkan bayi dari benda-benda tajam, dan juga lepas segala perhiasan yang ada pada tangan kita seperti cincin, jam tangan, dan lain-lain. Pastikan cahaya cukup, dan jangan lupa untuk menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Sebelum melakukan tindakan, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu cuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer atau hand rub. Pertama, melakukan pemeriksaan antropometri. Pemeriksaan antropometri terdiri dari pengukuran berat badan, pengukuran panjang badan, pengukuran lingkar kepala, dan pengukuran lingkar dada. Pertama, pengukuran berat badan. Pada pengukuran berat badan, bayi harus tidak menggunakan atau harus dilepas pakaiannya, karena pakaian dapat mempengaruhi berat badan bayi. Berat badan normal bayi sekitar 2.500 gram hingga 4.000 gram. Selanjutnya, pemeriksaan panjang badan. Pemeriksaan panjang badan pada bayi menggunakan meteran bisa dilakukan dengan mengukur panjang bayi dari puncak kepala sampai ke tumit bayi. Usahakan tumit bayi diluruskan. Selanjutnya, pemeriksaan lingkar kepala bayi. Pemeriksaan lingkar kepala dimulai pada bagian kepala bayi yang paling menonjol, yaitu bagian oksipital, hingga ke bagian depan bayi atau berada di atas alis bayi. Normalnya itu 33 sampai 35 cm. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar dada. Caranya yaitu melingkarkan
meteran ke dada bayi. Meteran dilingkarkan ke dada bayi hingga atas puting. Normalnya itu 30,5 hingga 35 cm. Selanjutnya pemeriksaan tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital ini meliputi pemeriksaan pada pernapasan, tekanan nadi, tekanan darah, dan juga suhu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pernapasan atau pemeriksaan respirasi pada bayi. Kita hanya melihat naik turunnya perut bayi. Normalnya itu 30-60 kali per menit, dan pada masa reaktif bisa sampai 80 kali per menit. Selanjutnya memeriksa suhu bayi. Pemeriksaan suhu bayi saya menggunakan termometer digital. Untuk suhu normal pada bayi sama itu 36,5 sampai 37,5 derajat. Selanjutnya pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi pada bayi menggunakan stetoskop bayi. Dan pastikan stetoskop ini terpasang di telinga. Selanjutnya periksa nadi bayi itu di bagian apex, di bagian apikal kiri interkosta keempat. Pastikan stetoskop terpasang benar pada telinga. Untuk normalnya nadi pada bayi itu 120-160 kali per menit. Baik, selanjutnya pemeriksaan pada postur bayi. Pada bayi yang matur biasanya memiliki postur tubuh yang fleksi. Postur tubuh yang fleksi. Seperti di bagian tangan atau bagian ekstremitas atas, bawah, tangan dan kaki itu ada bengkok seperti ini. Nah, ini adalah bayi yang matur. Karena ketika lahir bayi matur itu postur tubuhnya fleksi. Dan apabila pada bayi prematur, biasanya bayi tersebut tidak fleksi, atau kakinya itu lurus dan tangannya itu lurus. Jadi pada bayi prematur itu pada ekstremitas atas, bawah itu tidak fleksi, lurus atau ekstensi. Selanjutnya pemeriksaan kulit pada bayi. Biasanya pada bayi yang baru lahir itu memiliki kulit yang merah-merahan atau kulitnya itu lembut. Tapi setelah 2 hari biasanya kulitnya itu akan kering dan ada bagian-bagian yang terkelupas. Tenang saja, pada bagian yang terkelupas itu merupakan fisiologis bayi. Jadi bukan berarti bayi tersebut memiliki kelainan ataupun kurang air atau kurang minum, tapi bayi tersebut pada bayi tersebut sedang terjadi fisiologis. Selanjutnya ada pemeriksaan milia atau pemeriksaan pada kelenjar
minyak bayi biasanya itu terdapat pada dagu, hidung, atau pada pipi bayi. Lalu ada pemeriksaan miliaria. Pemeriksaan ini atau pemeriksaan kelenjar keringat biasanya terjadi pada lipatan-lipatan bayi. Lalu ada pemeriksaan Mongolian spot. Mongolian spot itu berupa kebiruan pada pantat bayi. Lalu pemeriksaan tangelestetik navi, atau seperti ada kemerah-merahan pada daerah pundak bayi. Lalu peteki itu karena trauma, akrasianosis, adanya sianosis tapi pada daerah pergelangan ekstremitas bayi. Lalu adanya mottling itu biasanya karena bayi itu hipotermi atau kedinginan. Lalu adanya udem pada bayi. Selanjutnya pemeriksaan pada kepala. Pemeriksaan pada kepala terdiri dari satu pemeriksaan fontanel anterior atau diamond shape. Ukurannya itu 2,5 sampai 4 cm, akan menutup pada usia 18 bulan. Lalu fontanel posterior atau triangle shape, ukurannya 0,5 cm sampai 1 cm, menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. Lalu periksa kelopak mata, apakah menutup atau tidak, apakah ada udim, lalu apakah ada air mata sedikit atau tidak ada. Lalu pemeriksaan pada mata. Pemeriksaan pada mata pertama pemeriksaan pupil. Kita dekatkan cahaya, kita lihat pupilnya apakah membesar atau mengecil ketika cahaya didekatkan. Selanjutnya pemeriksaan refleks kornea, itu caranya dengan mendekatkan tisu di ujung sudut mata bayi. Kita lihat mata bayi apakah bergerak atau tidak. Lalu ketiga pemeriksaan doll eye, kita angkat bayi, kita lihat matanya apakah bergerak atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan telinga, kita lihat posisi telinga apakah sejajar atau tidak. Apabila telinga sejajar berarti itu normal. Lalu apabila telinga itu ada di bawah, di bawah, maka itu tanda atau ciri dari pasien yang Down syndrome. Lalu kita yang kedua pemeriksaan fleksibilitas telinga, kita coba lipat daun telinga bayi apakah kembali semula atau tidak. Lalu yang ketiga itu refleks Chartel. Caranya itu dengan memberikan kejutan yang keras pada bayi. Apabila bayi tiba-tiba terkejut pada saat diberikan suara yang keras, maka itu tandanya itu normal. Selanjutnya pemeriksaan pada hidung. Pertama pemeriksaan nasal discharge atau adanya pengeluaran seperti mukus putih atau bening hasil dari sisa-sisa ketika dilahirkan. Lalu yang kedua pasase udara. Kita lihat adanya aliran udara di kanan dan di kiri hidung bayi, apakah alirannya sama atau tidak. Yang ketiga adalah refleks Glaber.
Refleks labor dilakukan dengan cara mengetuk hidung bayi, maka biasanya mata bayi akan menutup. Selanjutnya pemeriksaan mulut dan kerongkongan. Pertama kita inspeksi bagian mulut apakah intak atau tidak adanya kelainan seperti misalnya bibirnya sumbing. Lalu yang kedua salivasi minimalis. Yang ketiga opula itu ada di tengah. Kita lihat apakah opulanya itu ada di tengah atau tidak. Yang keempat itu minor abnormalitasnya itu seperti tumbuhnya gigi ketika lahir. Itu biasanya karena si ibu itu kelebihan kalsium. Tapi itu tidak apa-apa nanti setiap perkembangannya dengan perkembangan bayi. Setiap perkembangan bayi nanti itu akan hilang karena diabsorpsi oleh tubuh. Selanjutnya ada ekstensial putih atau putih-putih di sekitar langit-langit. Lalu selanjutnya pemeriksaan refleks. Yang pertama pemeriksaan refleks menghisap, yaitu dengan cara memberikan dot kepada bayi. Kita lihat apakah bayi menghisap dot atau tidak. Lalu yang kedua refleks routing, yaitu dengan cara memberikan rangsangan di sekitar sisi mulut bayi. Kita lihat bayi, apakah bayi itu mencari rangsangan dari rangsangan yang telah kita berikan. Selanjutnya refleks gag, yaitu dengan menggunakan tong spatel. Kita menggunakan tong spatel dengan menekan ujung lidah bayi, maka bayi akan melakukan refleks muntah. Selanjutnya refleks extrusion. Refleks extrusion ini yaitu dengan memberikan tekanan di ujung lidah, maka bayi akan melel atau mengeluarkan lidahnya. Yang dilihat dari pemeriksaan extrusion ini, apabila bayi lebih dari 8 bulan terus mengeluarkan lidahnya atau ngelel, maka ini merupakan ciri dari bayi mengalami Down syndrome. Selanjutnya pemeriksaan leher pada bayi. Biasanya leher pada bayi yang baru lahir itu dia pendek, lalu ada lipatan-lipatan. Lalu pemeriksaan pada refleks leher, yang pertama pemeriksaan tonic neck. Pada pemeriksaan tonic neck, apabila kepala bayi diperlihatkan pada satu sisi, misalnya sisi ke kiri, maka tangan kanannya akan fleksi dan bagian tangan kirinya akan ekstensi. Contohnya itu seperti ini. Selanjutnya pemeriksaan neck writing, yaitu dengan mengangkat badan bayi, maka kepala bayi akan ikut terangkat. Selanjutnya pemeriksaan dada. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan antero, posterior, dan lateral. Pemeriksaan itu yaitu mengukur dada bayi.
Apabila pada posterior dada bayi 6, maka lateralnya pun akan 6 dan juga posteriornya pun akan 6. Lalu adanya retraksi dan juga ada di sini ada processus sipoideus dan juga ada breast enlargement, dan abnormalnya itu bagian chest atau dada seperti burung, dan adanya sekresi di payudara. Nah, sekresi ini diakibatkan karena sang ibu kelebihan hormon. Lalu selanjutnya infeksi respirasi. Biasanya pada bayi baru lahir respirasi bisa dilihat dari mengembangnya perut. Lalu refleks batuk biasanya pada bayi baru lahir itu akan ada 1-2 hari itu ada refleks batuk. Dan untuk frekuensi dan untuk bunyi napasnya sendiri itu vesikuler, dan untuk frekuensi dan kedalaman pada bayi baru lahir itu irreguler. Lalu selanjutnya pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung itu pemeriksa daerah apex terdapat di antara interkosta 4 dan 5 dan terdapat di sterno kiri dan lateral. Lalu untuk pemeriksaan bunyi jantung, biasanya pada bayi baru lahir itu S2 itu lebih terdengar daripada S1. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian abdomen. Pada bayi baru lahir biasanya abdomen itu berbentuk silindris. Bentuknya silindris. Lalu hepar terasa 2-3 cm di bawah margin kosta kanan. Selanjutnya limpa itu akan terasa teraba di daerah ujung itu pada di akhir minggu pertama. Selanjutnya ya untuk ginjal itu ada 1-2 teraba di 1-2 cm di atas umbilikus. Lalu ada umbilical chart. Nanti pada saat lahir itu terdapat 2 arteri dan 1 vena. Lalu abnormalnya itu terdapat hernia di sekitar umbilical. Adapun refleks di abdomen ini yaitu dengan cara membalikkan bayi, maka bayi akan bergerak perlahan, tapi itu akan hilang setelah 6 minggu. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia pada bayi kita lihat di labia minora dan di klitoris. Biasanya itu dia akan udim. Lalu di meatus uretra itu di bawahnya. Lalu caseosa itu lapisan lemak di labia minora, labia minora. Lalu mixi 24 jam. Jadi apabila
bayi miksi lebih dari 24 jam, maka bayi memiliki suatu kelainan. Lalu selanjutnya pada bayi laki-laki yang kita lihat itu meatus uretra yang ada di ujung penis, lalu testis di skrotum. Kita lihat apakah sudah turun atau tidak. Lalu skrotum itu biasanya akan besar dan tertutup legae. Lalu adanya smegma atau benjolan-benjolan yang terjadi karena penumpukan kotoran. Dan untuk miksi itu sama, miksi 24 jam. Apabila miksi itu lebih dari 24 jam, berarti ada satu kelainan lain. Selanjutnya pemeriksaan punggung. Pemeriksaan punggung itu kita lihat spina intak atau tidak, apakah ada yang patah atau tidak. Lalu mekonium 24 jam. Lalu anus sudah terbuka, dan pada anus ini ada dua refleks, yaitu refleks anal dan refleks peres. Pada refleks anal ini sudah tidak digunakan kembali karena bisa mengakibatkan bradikardie pada bayi. Itu caranya menekuk kaki bayi. Kita lihat anusnya apakah mengkerut atau tidak. Lalu refleks peres yaitu menekan sakrum ke spina. Biasanya refleksnya itu bayi akan menangis. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Pertama kita lihat inspeksi kelengkapan ekstremitas atas dan bawah. Jarinya, ya, jari tangan kanan sama tangan kiri sama 5, kaki kanan kaki kiri 5. Lalu kita lihat kuku-kuku pada bayi itu harus merah muda. Lalu simetris. Lalu tonus otot itu sama kuat secara bilateral. Selanjutnya pemeriksaan refleks pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama itu refleks gas, yaitu refleks menggenggam. Caranya itu memberikan rangsangan pada tangan bayi. Apabila tangan bayi menggenggam, berarti bayi tersebut memiliki refleks gas. Lalu refleks Babinski, yaitu dengan cara memberikan rangsangan dari kaki luar ke bagi dekat jari, maka responnya itu akan positif dengan membuka jari kaki. Selanjutnya refleks ankle clonus, dengan cara mengangkat lutut bayi, maka ankle bayi ini akan fleksi. Selanjutnya refleks dan step. Refleks dan step yaitu dengan cara mendirikan bayi di atas permukaan yang keras dan datar, maka bayi akan merespon seperti ingin berjalan. Lalu selanjutnya refleks Monro, yaitu dengan mengubah posisi bayi. Maka bayi akan merespon dengan tangannya itu membentuk huruf C dan sikunya itu akan fleksi, lalu bayi akan menangis. Lalu selanjutnya refleks galang,
yaitu dengan cara memberikan rangsangan pada punggung, maka bayi akan bergerak ke arah rangsangan tersebut. Misalnya kita beri rangsang di punggung sebelah kiri, maka bayi akan bergerak ke kiri. Alhamdulillah untuk pemeriksaan fisik pada bayi telah selesai. Maka jangan lupa kita untuk membereskan atau memakaikan kembali baju pada bayi. Kita posisikan kembali bayi pada posisi yang nyaman, dan kalau perlu bisa diberikan kepada ibunya untuk disusui. Jangan lupa untuk membereskan alat, membereskan peralatan, dan juga mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Dan jangan lupa pula untuk cuci tangan setelah melakukan tindakan.